Udah berasa banget. Kenapa papa, dia bilang tadi kangen sama papa, tapi dia nggak mau ketemu papa. Kenapa papa harus masukin mama ke Ke penjara? penjara, betul. Oke Bang, tadi sudah dibacakan tuntutannya ya. Masing-masing ada yang 10 bulan dan 9 bulan. Mungkin seperti apa Bang menanggapinya Ya, Bang? terima kasih kawan-kawan. Selamat sore semua untuk rekan-rekan media. Pertama kami ucapkan terima kasih sudah mau datang hadir hari ini. Mungkin sebelum nanti saya sampaikan review dari pengacara, mungkin dari beberapa keluarga mungkin perlu juga menyampaikan sesuatu pada awak media supaya masyarakat tahu keadaan atau perkara ini seperti apa. Mungkin kata Ya saya sebagai kakak kandungnya Agnes dan Kevel cuman ingin minta keadilan di mana masyarakat yang bisa menilai bahwa kalau misalnya perkara ini tuh cuma perkara suami istri gitu dan sampai melibatkan seluruh keluarga kita sehingga ada ancaman-ancaman sampai seluruh keluarga kita itu akan dihabiskan. Saya cuma merasa sebagai kakak kandung, sebagai kakak ipar pun merasa ini hanyalah urusan keluarga suami istri yang dimana mereka harus menyelesaikannya berdua, jangan mendapatkan ke lain-lain karena tidak ada tindakan pidana apapun yang terjadi selama ini gitu. Dan selama ini pun keluarga juga menjalankannya dengan baik, udah mempunyai dikaruniai 2 orang anak, sekarang anaknya pun juga terkena psikis dan lain-lainnya. Ya menurut saya itu nggak adil ya, nggak adil buat si anak lah terutama. Kalau misalnya orang tua itu kan memang sudah harus bisa bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Cuman sebagai seorang ibu, sebagai single parent dari 3 anak, saya cuma berpikir kita sebagai orang tua itu harusnya bisa memberikan pertanggungjawaban yang luar biasa ke anak-anak kita biar mereka tidak terkena dampak atas keegoisan kita, biar anak-anak itu bisa hidup dengan tenang, bukan mereka terlibat sampai psikisnya kena, apalagi semuanya masih di bawah umur dan hanya karena apa, keegoan dari para orang tuanya. Itu menurut saya sih sangat tidak adil. Jadi saya hanya memohon masyarakat itu bisa untuk membantu kami untuk mencari keadilan. Ya, hanya keadilan yang kami harapkan, sebab kita tidak melakukan kesalahan apapun ya, dan tidak ada pemukulan atau merencanakan atau penganiayaan atau bagaimana atau pengeroyokan, tidak ada tujuan sama sekali nggak ada. Waktu penjemputan itu kita hanya mau menjemput untuk berlibur besoknya, karena anak-anak kan biasanya libur kan. Ya. Karena kebetulan saya sebagai kakeknya tinggal di Sentul. Jadi saya tinggal di situ sendiri, anak-anak saya, cucu saya mau ajak jalan-jalan. Itu aja tujuannya, nggak ada tujuan untuk mengambil lah, atau merapas anak lah, nggak ada. Kita mau mengembalikan, setelah itu kita mau membalikan, tanpa terduga terjadi hal seperti itu di lapangan. Maaf ya, saya potong sedikit ya. Ini memang benar-benar kayak di luar apa ya, di luar prediksi semuanya lah. Iya, Maksudnya gini, kita ini datang cuman pengen menjenguk dan ibaratnya meminjam keponakan semuanya, sampai anak saya pun juga ikut. Itu cucu Jadi, saya juga ya. anak itu dibuat berdua kan, bukan cucu cuma dari pihak sana, cucu dari pihak kanan kiri. Apakah itu, sedangkan adik saya yang nomor 3 itu sangat terintimidasi sampai di apa namanya, diancam tidak boleh lah ketemu anaknya atau segala. Itu kan ibu kandung ngelahirin 2 anak itu dengan susah payah loh, bukan dengan yang kayak 1 bulan keluar ngambil selesai. Kita sebagai seorang ibu mengandung anak selama, apalagi Agnes ya, itu sangat susah melahirkan Kobi. Jadi saya rasa apakah tidak ada rasa perikemanusiaan dari pihak suami yang notabene harusnya sudah dilayani oleh istrinya sedemikian rupanya Selama 9 tahun. selama 9 tahun. Iya. Jadi Begitu tega sampai memasukkan istrinya sendiri ke dalam penjara yang menurut saya itu nggak etis untuk kedua orang anaknya. Karena dia akan terganggu dia punya bukan psikisnya. akan, udah terganggu. Udah terganggu Anak sekali dia sekarang. juga udah berasa banget. Kenapa papa,
Dia bilang dia kangen sama papa, tapi dia nggak mau ketemu papa. Kenapa papa harus masukin mama ke Ke penjara? penjara, betul. Saya punya anak juga umur 9 tahun, tapi kayaknya buat saya tuh walaupun mereka udah mengerti, belum waktunya ya kayaknya untuk mereka tuh harus tahu hal-hal seperti itu. Betul, yang menanggung beban yang seperti itu betul, kan. iya. Mereka Dan masih anak-anak, masih Iya. balita lah. ini bukan hanya sangkut paut dengan adik saya yang perempuan ataupun laki-laki, tapi juga tersangkut paut dengan anak saya, anak kandung saya yang paling kecil yang masih di bawah umur. Jadi Itu niatnya itu hanya juga membantu dan menjemput. Sebenarnya itu karena memang sama keponakan dekat sekali gitu loh. Kita mau berjalan-jalan. Nah, ini sidang berjalan pun tidak berjalan dengan sesuai apa yang seharusnya. Sidang anak itu kan sebenarnya prosesnya cepat, sehingga mengganggu psikis anak saya dan juga pelajaran anak saya sekarang menjadi anjlok. Kegiatan anak saya pun terganggu, dan ini sangat menyedihkan. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan siapapun di sini, tapi saya hanya minta hati nurani dengan petugas-petugas yang ada, yang mereka juga lebih mengerti hukum dibandingkan saya. Saya hanya seorang ibu. Sekali lagi kita di sini berbicara sebagai seorang ibu. Oke Bang, memang ini sebenarnya hubungan suami istri ini kondisinya memang sedang tidak baik-baik aja atau gimana Bang? Ya, jadi begini Bang. Sejak dari awal ini perkara sebenarnya masalah seorang suami istri itu. Dan masalah ini sampai membuat keluarga suami tidak memperbolehkan seorang ibu kandung bertemu dengan anaknya yang mana anak-anaknya masih kecil. Coba kita bayangkan, ini seorang ibu yang anaknya masih kecil, 2 bulan tidak bisa ketemu. Pada saat itu, seorang ibu yang sudah sangat kangen sama anaknya, kemudian bersama-samalah dengan keluarga untuk menjemput anaknya di sekolah. Ternyata status kan. Pihak dari pihak suami sudah mengatakan kepada pihak sekolah untuk keluarga ibu tidak bisa menjenguk anaknya. Kami juga bingung di mana bisa seperti itu. Yang mana ternyata belum ada putusan pengadilan menyatakan bahwa siapa yang berhak atas hak asuh anak. Jadi kami juga bingung kenapa seorang ibu tidak bisa menemui anak. Nah, kemudian awal daripada kejadian itu adalah berangkat dari sana, sehingga terjadilah sebuah peristiwa yang mana jadi dorong-dorongan. Menurut kami, berdasarkan fakta-fakta yang ada dan visum juga yang ada, dan ketika mendengar tuntutan dari balai jaksa ini juga kami cukup kecewa. Kami kecewa kenapa sudah sangat sedemikian rupa kami jelaskan bahwa kami hadirkan dokter yang memeriksa luka daripada si korban itu, dokter mengatakan bahwa luka yang dialami oleh korban tidak mengalami penyakit atau tidak masih mampu dalam melakukan aktivitas. Artinya kalau secara hukum, dan saya rasa Bapak penuntut umum yang terhormat mengerti ini seharusnya pasal apa yang tepat kepada terdakwa. Nah, kalau bisa saya jelaskan, pasal yang tepat itu harusnya pada KUHP lama adalah pasal 352, yaitu penganiayaan ringan, yang mana seharusnya terdakwa itu tidak harus ditahan. Nah, kami juga bingung. Kami menduga, dugaan kami adalah bahwa sebelumnya juga telah terdapat upaya hukum perdata antara suami dan istri, yaitu gugatan perceraian. Sehingga menurut kami ini sangat merugikan klien kami, yang mana karena putusan atau karena perkara yang ini membuat saudara Agnes ditahan, membuat rasa menjadi kekurangan buat perkara perdata. Yang mana apabila misalnya si Agnes ini ditahan, sangat mungkinlah supaya di hukum perdata tidak akan diberikan untuk hak asuh anak. Saya harap kawan-kawan juga mengerti. Kemudian pada saat proses hukum juga kita sudah mencoba mengupayakan untuk menjelaskan kepada yang mulia hakim, semoga nanti dipertimbangkan. Kami menghadirkan ahli hukum pidana menjelaskan bagaimana seharusnya pasal yang paling tepat untuk kejadian yang seperti ini. Kami mengakui bahwa ada perbuatan itu, tetapi ketika ada perbuatan itu tidak serta-merta jaksa penuntut umum membuat pasal yang lain. Kami sepakat bahwa perbuatan itu ada, tapi pasal yang paling tepat adalah pasal 352 atau penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan itu tidak mengakibatkan seseorang harus ditahan. Gitu. Sebenarnya ini menurut kami juga, ini perkara remeh-temeh lah, perkara keluarga yang seharusnya bisa didamaikan oleh penegak hukum. Tapi kenapa sampai harus selama ini dan sampai ditahan berlarut-larut seperti ini? Kami juga bingung. Kami nggak mau berspekulasi apapun, tapi di sini kami mohon kepada rekan-rekan media untuk memberitakan
informasi ini supaya kami juga berharap, karena di Indonesia ini menurut kami kalau tidak viral maka keadilan itu tidak dapat ditemukan. Hari Rabu juga kami akan memberikan nota pembelaan kami, yang mana kami akan tetap meminta kedua terdakwa ini harus dibebaskan karena tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya. Kami juga berharap kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang terhormat, semoga memberikan pertimbangan yang sebaik-baiknya, yang terbaik untuk anak-anak daripada Agnes, karena sudah sangat lama ini tidak ketemu sama anak. Kami juga berharap masyarakat juga mendukung untuk kebaikan khususnya kepada Agnes. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke.